Belajar lafal bahasa Belanda, bagian kedua. Dasar-dasar pengucapan bahasa Belanda baku. Algemeen Beschaafd Nederlands, ABN, oleh Rama FM. Tujuan materi ini untuk berbagi informasi tentang lafal bahasa Belanda kepada para penutur bahasa Indonesia yang membutuhkan dan berminat, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai latar belakang ilmu bahasa atau fonetik. Untuk siapa materi ini? Untuk para pemula yang tidak tahu apapun tentang pengucapan bahasa Belanda, tetapi sudah pernah mempelajari linguistik umum atau fonetik sebelumnya. Mulai. 1. Pengenalan stres atau tekanan suara. 2. Word stress atau tekanan kata. 3. Sentence stress atau tekanan kalimat. Pengenalan stres atau tekanan suara. Sewaktu kita berbicara, ada tekanan suara dalam ujaran yang kita ucapkan. Jika didengar dari kekuatannya, stres atau tekanan suara secara umum terbagi dua, yaitu 1. Stres primer. 2. Stres sekunder. Jika didengar dari posisinya dalam ujaran, ada dua jenis tekanan suara, yaitu 1. Tekanan kata. 2. Tekanan kalimat. Marilah kita mulai membahas word stress atau tekanan kata. Tekanan kata. Sama seperti dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda kita juga menekankan suku kata tertentu dalam sebuah kata yang kita ucapkan, terutama kata-kata yang jumlah suku katanya lebih dari satu. Tekanan suara macam ini dinamakan word stress dalam bahasa Inggris atau tekanan kata. Dalam International Phonetic Alphabet atau IPA, keberadaan tekanan suku kata primer dalam sebuah kata ditandai dengan koma di atas sebelum suku kata yang ditekankan, dan keberadaan tekanan suku kata sekunder ditandai dengan koma di bawah sebelum suku kata yang ditekankan. Hanya tekanan suku kata primer yang umum dibicarakan dalam buku-buku pelajaran bahasa Belanda dan lokasinya bisa di mana saja dalam satu kata. Contoh, koken, suku kata pertama. Goedkoop, suku kata terakhir. Indonesië, suku kata ketiga. Koöperasi, suku kata keempat. Untuk kata-kata tertentu, perbedaan tekanan suku kata dapat membedakan arti sehingga kita harus hati-hati dalam melafalkannya supaya tidak ada kesalahpahaman antara kita dan para pendengar nantinya. Contoh, voorkomen, terjadi. Voorkomen, menghindari. Tidak ada penjelasan yang sederhana pada suku kata yang mana kita harus tekankan pengucapan. Banyak mendengar, banyak membaca kamus dan mempelajari kosakata baru yang dilengkapi dengan tekanan suaranya adalah cara terbaik untuk mempelajari tekanan kata. Untuk mempelajari stres pada suku kata, kita bisa memulainya pada saat pertama kali mempelajari setiap kata baru yang belum kita ketahui. Ketika kita membuka kamus untuk mempelajari kata yang masih jadi misteri, kita tidak hanya harus mencari tahu dan menghafalkan arti kata tersebut saja, tetapi juga cara pengucapannya, stres, jenis kata, jenis kelamin kata benda, dan lain-lain. Contoh, bekend, adjektiva, terkenal. Geven, verba, transitief. Geef, gaf, heb gegeven.
memberi. Stad, feminimum. Pluralis, steden, kota. Vandaag, adverba, hari ini. Wandelen, verba, intransitif, berjalan-jalan. Sekarang marilah kita membahas bagian yang kedua, sentence stress atau tekanan kalimat. Tekanan kalimat. Sama seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda juga mempunyai tekanan kata dalam sebuah kalimat atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris sebagai sentence stress atau tekanan kalimat. Kata-kata content words, kata-kata isi, biasanya selalu ditekan dalam pengucapan, sementara kata-kata grammatical words biasanya tidak ditekan. Kata-kata isi adalah kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Kata-kata gramatikal adalah sisanya, yaitu kata depan dan lain-lain. Khusus kata kerja zijn, yang terdiri dari ben, is, zijt, zijn, was, dan kata niet, bukan. Biasanya orang tidak menekan kata-kata tersebut dalam ujaran. Contoh tekanan kalimat. De man slaapt. De kat is onder de tafel. Ik heb nog niet gegeten. Wij kunnen niet slapen. Hoe gaat het met je? Waar is de kat? In de winter is het koud. Perbedaan tekanan kata dapat menghasilkan arti yang berbeda. Ik heb hem dat boek gegeven. Saya dan bukan orang yang lainnya yang telah memberinya buku itu. Ik heb hem dat boek gegeven. Saya telah memberi buku itu kepada dia dan bukan kepada orang lain. Ik heb hem dat boek gegeven. Saya telah memberinya buku itu dan bukan barang lainnya. Jadi, kata yang mana yang kita harus tekan dalam sebuah kalimat itu tergantung maksud atau tujuan kita dalam berbicara.